الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ingin saya paparkan berkenaan dengan kelebihan keagungan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad yang sangat masyhur diamalkan di pondok-pondok pesantren. Simaklah video ini sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah, salah satu lafaz sholawat yang pendek bacaannya yaitu sallallahu ala Muhammad, yang masyhur disebutkan dengan sholawat Jibril. Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat pada halaman 63-64. Beliau menyebutkan berkenaan dengan keagungan serta kelebihan sholawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahimahullahu ta'ala menukil di atas perkataan Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca sallallahu ala Muhammad, maka sungguh terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan cinta kasih pada hati di setiap orang untuknya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya kecuali orang-orang yang di hatinya terdapat kemunafikan. Di dalam hadis ini, siapa saja yang suka membaca sallallahu ala Muhammad, Allah membuka 70 pintu rahmat baginya, dan Allah memakaikan pakaian mahabbah untuknya, sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan dicintai dan disayangi oleh semua manusia. Penjelasan selanjutnya di dalam kitab ini, Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip dari Imam Majduddin Fairuz-Zabadi, dari Imam Ali bin Ishaq As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas keduanya berkata, kami mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca sallallahu ala Muhammad melainkan ia akan dicintai manusia sekalipun banyaknya manusia yang membencinya. Di suatu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Dan kami pun mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau bersabda, siapa saja yang membaca
sallallahu ala Muhammad, akan Allah bukakan baginya 70 pintu rahmat. Al-Imam Samsuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahwa Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, dahulu pada zaman Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel, yang selalu Allah berikan kemenangan di saat Nabi Samuel itu beserta umatnya ketika menghadapi musuh. Pada suatu hari, musuh ingin menyerang perkampungan beliau. Musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki ilmu sihir, sehingga musuh menyerang dari arah laut dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Ketika serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung di mana Nabi Samuel berada, maka para pengikut Nabi Samuel bertanya kepada beliau, "Ya Nabi Allah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi musuh-musuh?" Nabi Samuel alaihissalam menyerukan pengikutnya untuk membaca sallallahu ala Muhammad. Akhirnya para penduduk pengikut Nabi Samuel memperbanyak membaca sallallahu ala Muhammad, dan tidak lama terdengar kabar bahwa tentara musuh yang ingin menyerang kapal mereka tenggelam. Di dalam riwayat ini, siapa saja yang memperbanyak membaca sallallahu ala Muhammad, dia akan selalu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'alif melanjutkan kembali di dalam sebuah riwayat, pada suatu hari seorang laki-laki dari negeri Syam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Namun ayahku sangat ingin sekali berjumpa denganmu, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, "Datangkan ayahmu kemari." "Ya Rasulullah, ayahku sudah sangat lanjut usia. Fisiknya sudah lemah. Tidak mungkin aku membawanya kemari." Lalu beliau bersabda, "Sampaikan pada ayahmu, perbanyaklah membaca sallallahu ala Muhammad. Niscaya dia akan bertemu aku di dalam mimpinya." Laki-laki itu pun bergegas pulang dan menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahnya dengan yakin mengamalkan sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sallallahu ala Muhammad. Tidak sampai 7 malam sahabat, beliau telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, yaitu di dalam tidurnya. Di dalam kitab An-Nasaih pada halaman 319, Al-Imam As-Syaikh Al-Munjir rahimahullahu ta'ala berkata, "Sesungguhnya kebiasaan raja-raja dan orang-orang pemurah ialah menghormati, memuliakan orang-orang yang menghormati kekasihnya, dan memuliakan orang-orang yang memuliakan sahabat-sahabatnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maharaja, zat yang maha pemurah di antara mereka yang pemurah. Tentu lebih patut memberikan kemurahan seperti ini. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang memuliakan kekasihnya dan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperoleh kemurahan, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemurah.
Di antaranya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya serta Allah akan memberi kecukupan untuknya, kemudahan fid dunya ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad, bagian dari lafaz solawat yang sangat singkat bacaannya, masyhur dinamai yaitu solawat Jibril. Berkenaan dengan kelebihan serta tata cara pengamalannya serta kaifiah mengamalkannya supaya disenangi, dicintai oleh semua manusia, disayangi oleh semua orang, maka istiqomahlah membaca sallallahu ala Muhammad di setiap hari 100 kali atau di setiap malam. Yang istimewanya dibaca selesai sholat fardu. Misalnya ingin kita amalkan di siang hari, bacalah ba'da sholat subuh atau selesai sholat asar. Jika kita ingin mengamalkan di malam hari, bacalah selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Kaifiah selanjutnya, bagi kita yang mempunyai usaha, baik jualan atau usaha-usaha lainnya, hendaklah istiqomah akan sallallahu ala Muhammad bi'adadil mursalin, dengan bilangan para rasul yaitu 313 kali. Waktunya ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Dengan adanya istiqomah, yakin, khusyuk, niscaya usaha yang sedang kita jalani insya Allah akan berhasil, sukses, akan maju dan berkembang dengan barokah karomah sholawat yang kita amalkan, yang kita istiqomahkan. Kaifiah selanjutnya, menginginkan supaya tertunai apapun hajat kita, baik itu hajat kecil maupun hajat besar, hajat yang berkaitan dengan duniawi atau ukhrawi, maka istiqomahkanlah sallallahu ala Muhammad di setiap hari atau di setiap malam dengan bilangan 1000 kali, digabung dengan istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Waktu yang istimewanya yaitu ba'da sholat isya atau ba'da sholat sunnah tahajud. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad 1071 kali di setiap selesai sholat maghrib, di setiap malam, niscaya ia seperti ada pohon uang di depan rumahnya. Maknanya rizki akan mengalir deras, Allah akan membuka pintu kekayaan baginya. Kemudian yang selanjutnya, bagi yang ingin memiliki rumah atau hajat besar lainnya, hajat-hajat terdesak, hendaklah membaca sallallahu ala Muhammad dengan bilangan yang banyak, yaitu 5000 kali, khusus selesai sholat sunnah duha. Selesai salam langsung membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad hingga mencapai bilangan 5000 kali. Insya Allah di dalam masa yang akan dekat Allah membuka jalan kemudahan, Allah memberi sebuah asbab, dengan asbab tersebut hajat kita terkabul insya Allah dengan karamah sholawat sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang selalu membasahkan lisannya dengan bersolawat sallallahu ala Muhammad
terus menerus tanpa hitungan. Ketika duduk, sambil jalan, sambil berbaring, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ketenangan, kedamaian padanya. Apapun keinginan yang tersirat di dalam hati kita, Allah memberinya, dan Allah menjauhkan, menghilangkan padanya sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian tiada dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan doanya langsung dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian daripada adab ketika kita membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita membangkitkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ini menjadi sebab terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal tanamkan di dalam hati kita rasa yakin, insya Allah yakin pasti Allah akan mengabulkan atas apa permintaan kita. Buang itu sifat keraguan yang ada dalam diri kita, karena keraguan datangnya dari syaitan, dan Allah akan mengabulkan semua doa-doa hambanya jika ia yakin pasti Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Sahabat, demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.